Tazkirul Abtah min Mudarrobil Marosim. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mari kita sama-sama menundukkan kepala sambil mengenang para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kita. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Reading Constitution of the Republik Indonesia 1945. Pengucapan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia, Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siratul Mabadi'il Khamsah. Pengucapan naskah Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4.
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Speech the Commander Ceremony. All participants take a rest. Amanat pembina upacara barisan diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rekan-rekan kepala madrasah dan seluruh dewan guru, staf, anak-anakku sekalian, siswa RA, Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, dan khususnya mahasiswa peserta PLP 1 YIN UIN Kendari. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini tanggal 10 Agustus 2026 pada kesempatan yang berbahagia ini ada dua hal yang perlu saya sampaikan dan informasikan. Yang pertama, saya ingin menyampaikan kepada seluruh kita semuanya bahwa dalam sebuah hadis Rasulullah, beliau bersabda, ada 3 sifat yang tidak disukai Allah. Tiga sifat ini bukan hanya tidak disukai Allah, tetapi siapa yang melakukannya menjadi orang yang dibenci dengan Allah. Kalau kita sudah menjadi orang yang dibenci oleh Allah, maka kehidupan kita ini seperti laba-laba, bukan lagi manusia. Karena kita ini berusaha supaya kita dicintai Allah, bukan dibenci. Tetapi ada 3 sifat kata Rasulullah, dan itu larangan dalam Al-Quran, yang apabila dia melakukan maka dia termasuk orang yang dibenci oleh Allah. Yang pertama, sombong. Orang yang sombong adalah termasuk orang yang tidak disukai Allah, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cirinya orang yang sombong? Orang yang sombong itu adalah orang yang suka membanggakan dirinya sendiri. Membanggakan kelebihannya. Dia pintar, dia cerita di mana-mana bahwa dia pintar. Dia kaya, bahwa dia cerita di mana-mana dia orang kaya, dan lain sebagainya. Siapa yang suka menceritakan kelebihan dirinya, maka itu termasuk orang sombong. Dan di samping dia menceritakan kelebihan dirinya, dia memandang remeh orang lain. Kalau ada yang memiliki sifat seperti ini, adalah sifat yang dibenci oleh Allah. Jangan coba-coba kita lakukan itu. Larangan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 23. La yuhibbullahu mustakbirin. Innahu la yuhibbullahu mustakbir. Sesungguhnya Allah tidak senang, tidak suka, dan membenci orang-orang yang sombong.
Nanti buka-buka Al-Quran baru lihat. Itu larangan orang sombong itu. Kalau kita cerita, kumpul-kumpul cerita hanya dia, saya. Dalam kesempatannya orang lain menyampaikan keinginannya. Ini orang sombong namanya. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah orang yang tamak. Orang yang tamak itu termasuk orang yang dibenci dan tidak disenangi oleh Allah. Bagaimana cirinya orang tamak? Itu serakah. Suka mengambil barangnya orang. Serakah itu. Rakus, kalau bahasa kasarnya rakus. Biar bukan miliknya dia makan, dia rampas, dia curi. Tamak itu namanya. Ini sifat yang kedua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang serakah, ya hanya untuk mementingkan, tidak ada kepuasannya terhadap dirinya sendiri, namanya serakah. Siapa yang melakukan seperti itu, sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang ketiga yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, kalau serakah ada di dalam Al-Qur'an. Surat An-Nisa ayat 29. Bisa nanti dilihat di situ itu. La yuhibbul mutakabbirin. Orang yang tidak suka orang yang serakah, orang yang tamak. Kemudian yang ketiga adalah kasar. Salah satu sifat yang dibenci Allah, tidak disenangi Allah adalah orang yang kasar, suka marah, suka membentak, sehingga menyebabkan orang lain sakit hati. Orang yang seperti ini termasuk orang yang tidak disenangi oleh Allah. La yuhibbullahu al-jahr. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa 148. Sesungguhnya Allah tidak senang kepada orang-orang yang kasar. Siapa yang disenangi? Orang yang lembut. Siapa yang selalu berbicara dengan kasar, selalu membentak, yang menyebabkan sehingga orang lain sakit hati, maka dia termasuk orang yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tidak disenangi Allah Subhanahu wa taala karena tiga sifat ini, lebih baik kita bunuh diri saja. Tidak ada gunanya kita hidup di dunia ini kalau sudah tidak disenangi Allah. Kita ini berusaha setiap waktu kita sholat karena kita menginginkan Allah senang kepada kita. Jangan kita menjadi orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu. Kemudian yang kedua, 7 hari lagi yang akan datang kita akan upacara 17 Agustus. 17 Agustus itu adalah hari kemerdekaan sebagai tanda syukur kita atas kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena itu saya harapkan semuanya hadir, semuanya. Teman-teman wali kelas tolong di absen itu pada walaupun hari libur. Tanggal 17 itu tanggal merah. Karena apa? Karena kita mau upacara. Memang sengaja pemerintah jadikan hari tanggal 17 sebagai tanggal merah karena diharapkan pada tanggal 17 itu
banyak kegiatan-kegiatan bisa kita lakukan. Sesudah upacara tidak ada belajar, ada penampilan-penampilan. Tiap-tiap sekolah ada penampilannya. Oleh karena itu wajib seluruh siswa hadir. Nanti saya minta tolong kepada teman-teman wali kelas dicek itu yang tidak hadir hari tanggal 17 sebagai tanda syukur kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merdeka. Kalau tidak merdeka, tidak kita pakai baju seperti ini, tiada upacara, kita dijajah. Kemudian pada bulan Agustus juga ini, tanggal 25 Agustus juga tanggal merah. Sengaja dimerahkan supaya kegiatan ini terpusat untuk kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW sebagai wujud kecintaan kita kepada Rasulullah. Siapa yang tidak hadir berarti dia tidak cinta kepada Rasulullah, cinta kambing saja. Rasulullah adalah salah satu nabi dari sekian ratus nabi yang akan memberikan syafaatnya kepada umatnya bagi yang mencintainya. Salah satu bentuk kecintaan kita adalah kita lakukan peringatan kelahiran dan perjuangan Rasulullah SAW. Bukan hari ulang tahunnya saja, tetapi untuk mengenang perjuangan Rasulullah SAW. Tidak gampang untuk menjadikan Islam ini menyebar di seluruh dunia. Itu berkat perjuangan beliau. Oleh karena itu, saya sampaikan kepada seluruh siswa pada tanggal 25 Agustus itu kita peringati Maulid, semuanya hadir. Nanti minta tolong wali-wali kelas di absen. Oleh karena itu maka kita lakukan lomba. Sebelum tanggal 25 kita lomba selawat. Kita lomba selawat dalam rangka memperingati Maulid. Semua kelas, mulai dari RA sampai Madrasah Aliyah, lomba selawat, dan nanti akan diumumkan pada saat acara berlangsung, acara peringatan Maulid berlangsung, siapa pemenangnya. Dan kita akan tampilkan pada saat itu siapa-siapa nanti yang menjadi juara satu. Mulai dari RA, Ibtidaiyah, kelas kecil dan kelas besar, Sanawiyah dan Aliyah. Kemudian yang kedua kita adakan lomba menghias male. Menghias male ini nanti akan diumumkan pada saat mengakhiri acara peringatan Maulid, bukan sebelumnya. Untuk apa ya? Tujuannya adalah untuk memberikan motivasi kepada anak-anak kita supaya mereka hadir semuanya pada acara puncak peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan pidato bahasa Inggris oleh siswa Narasya Azarin Rajani Paramita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear teacher and my beloved friends, today I'm gonna talk about education. My friends, education is very important. By studying, we can reach our dream. We can become a doctor, a teacher, or a successful person. Education is like a light.
It shows us the way to our future. At school, we learn how to write, read, and count. We also learn how to be good children. My friends, let's study hard and never give up. Respect our teacher and loving our friends because our future starts today. That's all my speech. Thank you for listening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafalan surah An-Naba oleh siswa Muhammad Abdullah Taksin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به هبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إنا جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه كتابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Hafalan surah Al-A'la oleh siswa Nur Askia Fajriani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fis suhufil ula
suhufi Ibrahim wa Musa. Sadaqallahul azim. Reading the students' appointment following the all students. Pengucapan janji siswa diikuti oleh seluruh siswa Madrasah Asy-Syafi'iyah Kendari. Janji siswa. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami siswa dan siswi Yayasan Asy-Syafi'iyah berjanji. Satu. Tekun beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua. Bekerja keras dan rajin belajar untuk mencapai cita-cita. Tiga. Senantiasa menjaga nama baik madrasah, baik dalam pergaulan di madrasah, keluarga dan masyarakat. Empat. Patuh kepada orang tua dan guru. Lima. Berperilaku yang sopan dalam kehidupan sehari-hari, yang mencerminkan nilai-nilai ajaran Islam. 6. Mematuhi tata tertib madrasah. Jika kami melanggar janji tersebut, maka kami siap menerima sanksi yang diberikan oleh pihak madrasah atau yayasan. Qiraatul doa. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah, berkat rahmat dan kasih sayang-Mu sehingga pada pagi hari ini kami segenap keluarga besar Yayasan Asy-Syafi'iyah dapat melaksanakan upacara bendera. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, berilah kami ilmu pengetahuan yang dapat membahagiakan kami, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan dan kesehatan kepada ustadz dan ustazah kami, sehingga mereka dapat mengajarkan ilmunya kepada kami dengan penuh keikhlasan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Melihat, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu adalah benar, dan berilah kekuatan kepada kami untuk melaksanakannya. Dan tunjukkanlah pula kepada kami bahwa yang salah itu adalah salah, serta berilah pula kekuatan kepada kami untuk menghindarinya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengampun, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa ustadz dan ustazah kami. Terimalah amal baktinya sebagai ibadah di sisi-Mu. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon dan berdoa. Kabulkanlah doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Reporting of the commander to the inspector of ceremony. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara telah selesai. Laporan selesai. Kembali mengubarkan. Siap. Ihtiramu ammu min qaidil marasim limudarrobil marasim. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! The inspector left the ceremony and following the all teacher and staff. Pembina upacara
upacara meninggalkan lapangan upacara diikuti oleh seluruh dewan guru dan staf. Ihtiramu ammu min qaidil sufuf li qaidil marasim. Penghormatan umum kepada pemimpin upacara dipimpin oleh barisan yang paling kanan. The ceremony has finished. The commander of ceremony dismisses the participants. Upacara selesai, barisan dibubarkan.